Kembali lagi di Hot Room. Sebelum saya akhiri acara ini, saya akan memberikan closing statement kepada setiap narasumber. Yang pertama saya akan minta kepada Pak Gus Pardi, ya, tolong diberikan closing statement 1 menit. Terima kasih Bang Hotman. Pertama memang saya setuju ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang kekerasan seksual. Ya. Setuju. Tetapi yang permen ini harus direvisi. Untuk merevisi tentu harus dicabut. Revisi tapi harus cabut dulu. Pastilah. Karena? Gak mungkin. Karena apa? Banyak persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Yaitu? Di antaranya pasal 5 itu. Oleh karena itu apa usul saya? Hal-hal yang berkaitan tentang tanpa persetujuan korban itu harus dihilangkan semuanya. Terima kasih. Itu aja. Ya. Yang kedua adalah yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa undang-undang itu ada undang-undang dasar. Ya. Ada undang-undang, ada PP, ada permen. Harus dihormati hierarkinya. Kemudian yang di bawah itu ada namanya peraturan perguruan tinggi. Peraturan perguruan tinggi harus mengacu kepada permen. Permen harus mengacu kepada PP. PP harus mengacu kepada undang-undang dan undang-undang harus mengacu kepada undang-undang dasar. Di mana semua undang-undang ini, baik undang-undang tentang pendidikan, sistem pendidikan nasional, tentang perguruan tinggi, begitu juga tentang undang-undang dasar mengenai pendidikan, itu jelas-jelas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional. Kemudian dalam undang-undang juga dikatakan tentang akhlak, moral, dan etika. Oke, Pak Fahmi. Ya, makasih. Yang pertama ingin saya sampaikan di akhir acara ini, korban itu baik dipaksa atau tidak dipaksa. Ya. Jadi pengertian korban itu bagi saya adalah dipaksa atau tidak dipaksa. Yang satu korban kekerasan seksual, yang satu korban asusila seksual. Ya. Ya. Peraturan ini faktanya telah memicu kontroversi dan penolakan yang luas masuk kepada kami. Saya dari PKS menerima banyak sekali aspirasi bahwa konten dari permen ini memicu penafsiran yang tadi kita sudah sampaikan. Dan kemudian permen ini akan diberlakukan luas di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Oleh karena itu harus dicabut dan direvisi. Agar apa? Agar peraturan ini kemudian senafas dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Kita akan cegah, kita akan tangani baik itu korban kekerasan seksual maupun korban dari perbuatan asusila, di mana kedua-duanya memang banyak sekali atau potensinya banyak terjadi di perguruan tinggi. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di depan. Oleh karena itu, sekali lagi permen ini isinya itu adalah satu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, ada edukasi, ada juga law enforcement, dan semuanya dilakukan untuk kedua hal tadi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dimyati, kalimat kurang dari 1 menit. Oke, kami mewakili Muhammadiyah bahwa permen ini bermasalah, baik secara formal maupun material. Sehingga dalam usulan kami di sini mewakili Muhammadiyah dicabut kemudian direvisi. Terima kasih. Ibu Sri. Ibu Sri masih ada? Ya, saya masih ada, Pak. Semangat untuk menghapuskan kekerasan seksual, terutama di kampus, itu patut didukung dan patut disupport ya, didukung semua pihak. Masyarakat kampus itu sudah menunggu adanya peraturan menteri yang akan membantu kampus bagaimana menangani dan merespon kekerasan seksual. Satu kekerasan yang sangat sangat dalam, terhidden, tapi menjadi sangat penting, dan itu adalah maksudnya untuk menjadikan universitas menjadi kampus yang berintegritas, yang aman bagi anak-anak kita, supaya dalam melakukan pendidikan menjadi tidak mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Terima kasih. Oleh karena itu, terbatas sekedar bahwa ada perdebatan, maka upaya-upaya untuk mencegahnya tidak akan kemudian membatasi langkah-langkah kampus ya, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus yang lebih baik.
Dan saya kira penghapusan budaya kekerasan ini menjadi sangat penting. Jangan pula warga di luar kampus yang kemudian menjadi penghambat dalam upaya untuk menciptakan penghapusan budaya kekerasan. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih. Ibu Irma, silakan, Bu. Ya, saya sih sekali lagi tetap menyatakan bahwa di atas semua undang-undang di dunia ini yang berlaku tetap etika dan moral. Itu yang pertama. Kemudian ada kontradiktif yang dikatakan bahwa kita sedang bicara soal kekerasan seksual, jadi tidak boleh bicara soal KUHP. Ini kan kontradiksi. Tadi bicara A, sekarang bicara B. Nah, itu yang saya ingin tegaskan bahwa kalau yang namanya undang-undang di Indonesia itu saling kait-mengkait. Tidak ada di sini tapi ada di sini, tidak ada di sini tapi ada di sini di undang-undang ini. Itu di Indonesia banyak terjadi. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan kita di sini mencari solusi yang terbaik. Silahkan kalau ada yang ingin melakukan revisi silahkan. Tapi kalau dicabut terus terang saya nggak setuju. Kenapa? Karena undang-undang ini adalah langkah maju untuk melindungi anak-anak kita atau korban-korban kekerasan seksual. Silakan revisi tapi jangan dicabut karena itu adalah langkah mundur. Terima kasih. Ibu Ratna silakan. Ya. Saya kira harus clear se-clear-clearnya ya. Yang namanya korban itu adalah seseorang yang menderita secara fisik, psikis atau seksual. Jadi artinya perbuatan yang menyebabkan korban itu ya perbuatan yang tidak dikendaki, tidak disetujui oleh korban. Jadi jangan diputerbalikan dan jangan dibaur-baurkan atau dicampur adukan dengan perbuatan yang dengan persetujuan. Itu jelas bukan korban. Dan kita bicara permen tentang kekerasan yang ada korbannya. Karena dengan kekerasan itulah ada korban. Untuk mengatur hal-hal di luar kekerasan seksual silahkan. Dan yang jelas aturan itu sudah ada di kode etik dan di norma-norma agama, sosial dan yang kita miliki selama ini. Nah, jadi tolong fokus dan saya berharap jangan sampai kita mementahkan lagi sesuatu yang sudah baik. Tapi tolong dikawal, tolong diperkuat. Kalaupun memang perlu ada revisi untuk memperkuatnya silakan. Tapi kan nggak perlu pakai mencabut. Kalau mencabut apakah berarti kita lalu berarti tidak mendukung upaya-upaya positif untuk perlindungan dan terutama kita menyelamatkan korban-korban ini gitu loh. Nah, apa kita seperti itu kan itu bertentangan dengan nilai agama juga ketika kita tidak memberikan perlindungan bagi korban. Nah, jadi tolong agar kita jernih di dalam melihat ini, jangan karena ada mungkin kepentingan-kepentingan lain kita akhirnya tidak melindungi korban dan akhirnya pelaku-pelaku bebas, tidak ada sanksi gitu ya di dunia kampus gitu ya. Nah, kita sibuk untuk membangun logika-logika yang menyesatkan dan akhirnya tidak fokus pada penanganan korban. Terima kasih, Bu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi Hot Room hari ini. Kesimpulan dari akhir diskusi hari ini di Hot Room adalah bahwa semua pihak setuju atas keluarnya peraturan Menteri Pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi meskipun ada pro dan kontra. Demikianlah akhir dari diskusi Hot Room hari ini. Jangan lupa nonton Hot Room yang hot-hot hanya di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30. Salam Hotman Paris. Metro TV